Salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini, channel Sule Mahud akan membahas persamaan trigonometri dengan memanipulasi bentuk identitas trigonometrinya. Identitas yang sering digunakan itu adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang kedua, tangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Yang ketiga, kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Selanjutnya, persamaan trigonometri juga sering menggunakan sudut rangkap. Untuk sudut rangkap sin kuadrat alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Untuk sudut rangkap cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 kali sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 2 kali cos kuadrat alfa dikurang 1. Sedangkan untuk sudut rangkap tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa dibagi 1 kurang tangen kuadrat alfa. Untuk sudut rangkap kotangen 2 alfa sama dengan kotangen kuadrat alfa dikurang 1 dibagi oleh 2 kotangen alfa. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan persamaan trigonometri dengan memanipulasi bentuk trigonometrinya? Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai-nilai variabel dalam interval X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 360 yang memenuhi persamaan A. Sin X tambah sin 2X sama dengan 0. Yang B. Cos 2X tambah cos 4X sama dengan 0. Penyelesaian untuk yang A. Sin X tambah sin 2X sama dengan 0. Kita mengingat kembali identitas fungsi trigonometri sudut rangkap dengan bentuk sinus 2 alfa. Ya. Nah, kita dapat yang ini ya. Sehingga bentuknya menjadi sin X tambah 2 kali sin X kali cos X. Nah, sin X kita keluarkan karena masing-masing suku memiliki sin X. Sehingga menjadi bentuknya sin X kali 1 kurang 2 cos X sama dengan 0. Sin X sama dengan 0 atau 1 kurang 2 cos X sama dengan 0. Untuk sin X sama dengan 0 dan untuk 1 kurang 2 cos X sama dengan 0 memiliki masing-masing 2 penyelesaian. Sehingga untuk soal yang A kita 4 kali pengerjaan. Nah, sekarang kita selesaikan bentuk sin X sama dengan 0. Sin X sama dengan sin 0. Kenapa kita ambil sin 0? Karena sin 0 lah yang bernilai 0.
Dengan demikian, kita peroleh alfanya sama dengan 0. Sehingga untuk langkah pertama, untuk sin X, itu adalah X sama dengan 0 tambah K kali 360 derajat. Nah, kita ambil K-nya sama dengan 0. Lalu kita substitusikan ke persamaan 1. Kita peroleh X sama dengan 0 tambah 0 kali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 0 derajat. Nah, sekarang apakah 0 sudah termasuk dalam himpunan penyelesaian intervalnya? Nah, 0 harus lebih besar, X katanya harus lebih besar dari 0. Sehingga 0 derajat tidak termasuk himpunan penyelesaian atau tidak memenuhi. Selanjutnya kita ambil K sama dengan 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan 0 derajat tambah 1 kali 360. Maka X sama dengan 360 derajat. Untuk langkah kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah K kali 360. Alfanya tetap kita gunakan 0. Sehingga kita masukkan nilai K yang sudah kita ambil sama dengan 0 ke dalam persamaan 2. Kita peroleh X-nya sama dengan 180. Nah, kita ambil persamaan untuk K sama dengan 1. Kita peroleh X sama dengan 180 derajat dikurang 0 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Maka kita peroleh 540. Dan 540 juga tidak memenuhi dari interval penyelesaian. Nah, tadi ada dua bentuk yang menyebabkan sama dengan 0. Bentuk pertama sin X sama dengan 0. Bentuk kedua itu adalah 1 kurang 2 cos X sama dengan 0. Bentuk sin X sama dengan 0 sudah kita peroleh. X-nya yaitu 180 dan 360. Sekarang kita mau mengerjakan 1 kurang 2 cos X sama dengan 0. Yang tetap 2 langkah. 1 kurang 2 cos X sama dengan 0. Maka kita pindahkan ke ruas kanan nilai min 2 cos X. Sehingga hasilnya adalah 1 sama dengan 2 cos X. Ya. Cos X itu sama dengan setengah. Maka nilai yang bernilai setengah itu adalah cos 60 derajat. Kita peroleh alfanya sama dengan 60 derajat. Untuk langkah pertama, X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360. Maka K-nya sama dengan 0. Kita masukkan K sama dengan 0 ke persamaan 1. X sama dengan 60 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita substitusikan kembali ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan 420. 420 tidak dalam interval. Sehingga 420 tidak memenuhi. Selanjutnya, tahapan kedua, penyelesaian untuk 1 kurang 2 cos X, itu adalah X sama dengan min 60 derajat tambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan min 60 tambah 0 kali 360 derajat.
Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan min 60. Dan X min 60 juga tidak memenuhi interval penyelesaian. Untuk K sama dengan 1, kita masukkan kembali nilai K ke dalam persamaan 2. X sama dengan min 60 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Sehingga kita peroleh 300 derajat. Jadi untuk penyelesaian A, himpunan penyelesaiannya itu adalah 60 derajat, 180 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan yang B? Yang bentuknya itu adalah cos 2x tambah cos 4x sama dengan 0. Cos 2x tambah cos 4x. Cos 4x kita modifikasi sedemikian sehingga bentuknya menjadi cos 2 kali 2x. Sehingga dia berbentuk persamaan sudut rangkap. Nah, sudut rangkap untuk cos yang ini tidak kita gunakan. Kenapa? Karena muncul sin kuadrat alfa. Sedangkan persamaan soal tidak memiliki sin kuadrat alfa. Yang ini juga tidak kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan sudut rangkap yang ini. Sehingga bentuknya menjadi cos 2x tambah 2 kali cos kuadrat 2x kurang 1 sama dengan 0. Kita buka kurungnya, lalu kita susun bentuknya. Nah, sekarang yang terjadi, bentuknya itu mirip dengan persamaan kuadrat. Lalu kita misalkan Y-nya sama dengan cos 2x. Sehingga persamaan tersebut yang di atas menjadi 2 kali Y kuadrat tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini dengan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan min 1, kita menggunakan faktorisasi. Bentuknya seperti ini. Setengah kali 2Y tambah 2 kali 2Y kurang 1. Setengah kita masukkan atau kita kalikan ke dalam. Hasilnya menjadi Y tambah 1. Setengah kali 2 Y. 2 setengah kali 2 itu 1. Selanjutnya faktor yang lain tidak perlu kita kalikan. Nah, setelah kita dapat faktor-faktornya, ya, kembali kita mengganti nilai Y menjadi cos 2x. Hingga cos 2x tambah 1 kali 2 kali cos 2x kurang 1 sama dengan 0. Cos 2x tambah 1 sama dengan 0 atau 2 cos 2x kurang 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan trigonometri yang membuat persamaan cos 2x tambah cos 4x sama dengan 0. Masing-masing bentuk trigonometrinya memiliki 2 tahapan penyelesaian. Artinya, kita harus menghitung sebanyak 4 kali perhitungan. Nah, untuk cos 2x tambah 1 sama dengan 0 memiliki 2 tahapan.
kita modifikasi terlebih dahulu bentuk persamaannya. 2x tambah 1 sama dengan 0 menjadi cos 2x sama dengan min 1. Nah, nilai cos yang bernilai min 1 terdapat di cos 180. Sehingga yang alfa yang kita peroleh itu adalah 180 derajat. Untuk cos 2x tambah 1 ada 2 tahapan tadi ya kan? Nah, seperti ini 2 tahapannya. Tahapan pertama dan tahapan kedua. Terdapat 2x sama dengan 180 derajat tambah k kali 360 derajat. Tahapan kedua, 2x sama dengan min 180 derajat tambah k kali 360 derajat. Sehingga kita sederhanakan persamaannya menjadi x sama dengan 180 bagi 290 tambah 360 bagi 2 180. Begitu juga dengan tahapan yang kedua. Selanjutnya, untuk k sama dengan 0. Kita masukkan k sama dengan 0 ke tahapan yang pertama. Kita peroleh x sama dengan 90 derajat tambah 0 kali 180 derajat. Maka x sama dengan 90 derajat. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 90 derajat tambah 1 kali 180. Maka x sama dengan 90 tambah 180. X sama dengan 270 derajat. Nah, untuk k sama dengan 2 tidak perlu kita masukkan. Karena kalau kita masukkan 2 kali 180 udah 360. Ditambah lagi 90. Berarti sudah di luar interval penyelesaian. Nah, selanjutnya kita masuk tahapan kedua untuk cos 2x tambah 1 sama dengan 0. Kita ambil k sama dengan 0. Substitusikan ke dalam x sama dengan minus 90 derajat tambah 0 kali 180. Maka x sama dengan minus 90 derajat. Minus 90 derajat bukan himpunan penyelesaian karena berada di luar interval penyelesaian. Nah, untuk k sama dengan 1, kita masukkan kembali k-nya bernilai 1 ke persamaan. Kita peroleh 90 derajat. Selanjutnya kita ambil k sama dengan 2. Kembali lagi kita masukkan ke dalam persamaan. Kita peroleh min 90 tambah 360. X sama dengan 270 derajat. Nah, untuk nilai B, cos 2x tambah cos 4x tadi sudah kita dapatkan faktor-faktornya. Faktor yang pertama itu adalah 2x tambah 1. Faktor yang kedua itu adalah 2 cos 2x kurang 1. Untuk cos 2x tambah 1 sama dengan 0 baru saja kita selesaikan. Yang kita peroleh itu adalah x sama dengan 90 derajat. Dan x sama dengan 270 derajat. Nah, selanjutnya untuk nilai 2 cos 2x kurang 1 sama dengan 0. Ada 2 tahapan tadi. Kita selesaikan, kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk persamaannya. 2 cos 2x kurang 1 sama dengan 0. Maka 2 cos 2x sama dengan 1. Cos 2x sama dengan setengah. Nilai cos yang menyebabkan setengah itu adalah cos 60 derajat. Sehingga alfanya sama dengan 60 derajat. Ada 2 tahapan. Kita selesaikan dulu tahapan pertama, namun terlebih dahulu persamaannya kita ubah ke dalam bentuk lebih sederhana. X sama dengan 60 bagi 2, 30.
Dan 360 bagi 2, 180. Selanjutnya kita ambil K sama dengan 0. K sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan tersebut, kita peroleh 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Maka X sama dengan 210 derajat. Untuk persamaan 2, tahap 2, 2X sama dengan min 60 derajat tambah K kali 360, maka X sama dengan min 30 tambah K kali 180. Sehingga pada saat K sama dengan 0, X sama dengan min 30 tambah 0 kali 180 derajat. X sama dengan min 30 derajat. Dan min 30 derajat tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min 30 tambah 1 kali 180 derajat, maka X sama dengan 150 derajat. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan min 30 derajat tambah 2 kali 180 derajat. Maka X sama dengan min 30 derajat tambah 360 derajat. Sehingga X sama dengan 330. Jadi, himpunan penyelesaian untuk nilai cos 2X tambah cos 4X itu adalah 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat, 270 derajat, 330 derajat. Nah, latihan. Ada 2 latihan kita. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X kali cos X sama dengan 0. Dengan interval X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 360. Selanjutnya yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari tangen X tambah tangen 3X sama dengan 0. Dengan interval X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 360. Demikianlah video pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tetap jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol COVID. Terima kasih sudah menonton. Materi selanjutnya akan kita bahas adalah jumlah dan selisih 2 buah sudut. Terima kasih.